Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita lihat di berbagai media sosial dengan berbagai platform yang bermacam-macam, kita dapat memilih model cara berdakwah yang bermacam-macam. Ada yang santun, ada yang agak keras, bahkan ada yang vulgar dan minta maaf, mengeluarkan ucapan-ucapan, umpatan-umpatan binatang di depan banyak orang. Apakah ini benar? Apakah ini cocok dengan cara dakwahnya Wali Songo? Jelas ini tidak cocok. Kita sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia, di Nusantara, perlu sekali untuk kembali kepada bagaimana cara dakwahnya Wali Songo. Apakah mereka dengan cara-cara yang keras semacam itu? Apakah mereka itu melakukan umpatan-umpatan di podium? Tentu tidak. Sebagaimana hal ini bisa kita lihat dalam berbagai data ilmiah, termasuk diantaranya apa yang dicatat secara rapi oleh Simbah Kiai Haji Abu Fadl Senori Tuban. Beliau mengisahkan bagaimana Sunan Ampel datang ke Indonesia kemudian memulai dakwah dengan keteladanan. Pelan-pelan, satu persatu tinggal di Ampel, kemudian orang-orang sekitar satu masuk Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena melihat perilaku akhlakul karimah yang diteladankan oleh Sunan Ampel. Berikutnya disusul ada yang masuk Islam, berikutnya disusul ada yang masuk Islam, sampai seluruh kampung Ampel ini akhirnya yang tadinya belum Islam akhirnya menjadi kaum muslimin semua. Oleh karena itu ada beberapa prinsip dakwah Sunan Ampel yang disampaikan oleh Simbah Abu Fadl Senori Tuban. Yang pertama, dakwah Sunan Ampel yang berhasil hingga kita rasakan Islam pada saat hari ini, kita rasakan keimanan yang didakwahkan oleh Wali Songo sampai hari ini. Pertama adalah bihusni mau'izatihi, dakwahnya Simbah Kiai Abu Fadl Senori Tuban. Bihusni mau'izatihi artinya adalah kalau mau'izah itu yang baik. Mau'izah itu bukan dengan umpatan, mau'izah itu bukan dengan caci maki. Mau'izah itu seperti apa? Mau'izah adalah seperti kalam-kalam hikmah yang dituturkan oleh para kiai-kiai kita di pesantren. Yang kedua, wa hikmatihi fid dakwah. Berdakwah itu adalah dengan cara yang hikmah. Cara yang hikmah ini macam-macam. Paling utama adalah dengan kekuatan doa. Sebagaimana kita ingat, ada Maulana Ishaq umpamanya dulu di bumi Belambangan, sekarang Banyuwangi. Sebelum berdakwah, beliau ini tirakat dulu, sholat hajat dulu, berdoa dulu untuk bagaimana bisa sampai kepada masyarakat, dakwahnya bisa diterima oleh masyarakat secara baik. Kemudian akhirnya bisa mengislamkan sebagian besar negeri Belambangan. Itu dengan cara yaitu hikmah. Ada suatu kisah jauh di luar negeri, di negeri Irak. Ada Al-Imam Ma'ruf Al-Karhiwali. Suatu kali dia berjalan bersama santri-santrinya di dekat sungai besar. Di sana ada orang-orang yang sedang berpesta, laki-laki dan perempuan di atas kapal di sungai yang agak besar. Minum-minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian bernyanyi-nyanyian dan yang lain sebagainya. Murid-muridnya Al-Imam Waliullah Ma'ruf Al-Karhi ini bilang secara sederhana, Kiai, coba itu orang itu yang sedang mabuk-mabukan, sedang bermaksiat kepada Allah, itu mbok tolong didoakan. Akhirnya didoakan oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Beliau berdoa dengan doa yang sangat dahsyat. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihhum fil jannah. Ya Allah, sebagaimana mereka itu Engkau beri kebahagiaan dengan maksiat, dengan mabuk-mabukan, dengan pesta pora mereka saat ini di kapal itu, maka aku mohon kepadamu ya Allah, beri mereka kebahagiaan yang lebih dahsyat, kebahagiaan yang lebih besar nanti di akhirat sana. Tentu doa ini mengagetkan bagi para santrinya Ma'ruf Al-Karhi. Kenapa?
Wong minta didoakan orang yang bermaksiat itu tenggelam mati sekalian semua, kok justru didoakan dengan bahagia di dunia ini, nanti akan dimintakan kepada Allah akan lebih bahagia di akhirat kelak. Akan tetapi karena ini doanya adalah dengan bil hikmah, dakwah dengan bil hikmah, akhirnya bi'aunillah, biqudratillah, kapal yang mereka tumpangi itu akhirnya terkena ombak, kemudian minggir. Mereka yang tadinya akan tenggelam, akhirnya semuanya selamat, dan semuanya orang yang berpesta pora bermaksiat di kapal itu akhirnya bertaubat taubatan nasuha, dan bahkan dikatakan semuanya menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebelum kita menegur orang, sebelum kita menyalahkan orang, sebelum kita melarang-larang orang karena melakukan mungkin sesuatu yang tidak baik menurut kita, pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah sebelum kita menegur mereka? Kemudian berikutnya, prinsip dakwah para wali songo, diantaranya Sunan Ampel yang disampaikan oleh Simbah Kiai Haji Abu Fadl Sonori Tuban dalam Ahlalul Musamarah fi hikayati awliyail asrah, ini yang terpenting. Kalau ternyata dalam dakwah itu harus diskusi, harus beradu argumen, harus berdebat, maka dilakukan dengan mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Simbah Abu Fadl kemudian menegaskan, wa hakadza yang bagi ayakuna a'immatul muslimin hatta yakunan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dengan cara-cara dakwah yang bil hikmah, bil mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, inilah semestinya cara-cara dakwah ini yang dipedomani, yang dipegang para ulama-ulama di zaman sekarang sebagai penerus generasi wali songo dan sebagai penerus pendakwah Islam di bumi Nusantara. Kalau kok para ulamanya, kalau para pendakwah-pendakwahnya itu ala hadhihi thariqah, dikatakan oleh beliau Mbah Fadl Sonori Tuban, maka manusia yadkhulunan nasa fi dinillahi afwaja, semuanya akan berbondong-bondong simpatik terhadap Islam, semuanya akan berbondong-bondong menganggap baik Islam, semuanya akan mengenal semakin dekat dengan mahasinul Islam, kebaikan Islam, dan akhirnya mereka akan tertarik dengan agama Islam. Begitulah cara dakwah wali songo yang semestinya menjadi teladan bagi kita, siapapun itu, atas nama pendakwah, dengan latar belakang apapun, semestinya melalui prinsip-prinsip yang semacam ini yang terbukti berhasil di bumi Nusantara sebagaimana dakwahnya para wali songo. Karena itu mari kita kita berdakwah di panggung-panggung, okelah kita berdakwah di podium, okelah kita berdakwah melalui media sosial, akan tetapi dengan cara-cara yang baik. Kalau toh itu perlu harus berdiskusi, maka diskusi dengan cara-cara yang sehat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.